Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya. Belajar sambil bermain. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah menciptakan alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya, gunung, laut, tumbuhan, hewan, bintang, dan matahari sebagai sumber panas, dan bulan sebagai penerang di malam hari. Langit dan bumi oleh Allah diciptakan dalam waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan 1 hari atau 1 masa di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Allah Maha Kuasa. Apabila menghendaki sesuatu, cukup berfirman, kun, maka jadilah. Sesudah menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah menciptakan malaikat. Malaikat terbuat dari nur atau cahaya. Ciptakan jin dan iblis. Jin dan iblis diciptakan dari api yang sangat panas. Dia mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jin ada yang patuh dan ada yang ingkar kepada perintah Allah. Jin yang ingkar dan membangkang perintah Allah disebut iblis atau setan. Sesudah langit, bumi, malaikat, dan jin atau iblis diciptakan, Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu pun diutarakan kepada malaikat. Allah pun berfirman, "Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi." Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka pun berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan membuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Malaikat pun bungkam. Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam. Adam tercipta dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau hormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai penyataan hormat ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Dia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, "Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" "Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah." Iblis pun menyombongkan diri. Allah murka mendengar jawaban iblis. "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis pun berkata, "Wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis dikabulkan. Dia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, "Ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri." Itulah sumpah iblis. Allah berfirman, "Untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu, aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar.
Dengan akal itu, manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam. Adam pun merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan. Padahal dia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tertidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah Maha Tahu. Ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu adalah lawan jenisnya, seorang wanita, dan dinamakan Hawa. Betapa gembira hati Adam mendengar jawaban doanya. Dia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Keduanya dapat bersenang-senang sepuas hati. Mereka boleh makan apa saja makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Dia pun berupaya agar Adam pun diusir dari surga. Akhirnya, iblis pun selalu membujuk Adam agar mau memakan buah khuldi. Iblis pun terus mencoba menggoda Adam dan Hawa agar makan buah khuldi. Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain adalah agar kalian tidak bisa jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik. Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Dia tetap tak mau menuruti godaan iblis. Pada suatu kesempatan, iblis datang lagi. Dia memilih waktu yang tepat. Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian. Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan. Kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat dan tak ada duanya di surga ini. Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah khuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu, Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih, setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah khuldi itu rasanya paling lezat di surga, keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Allah mencela perbuatan mereka dengan berfirman, Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Adam dan Hawa pun sangat menyesal. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang Maha Tahu. Dengan tertunduk malu menyesal atas dosa yang telah dilakukan, Adam berkata, Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Taubat Adam dan Hawa pun diterima. Keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Allah pun berfirman, Demi kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang.
Di sana segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kalian harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah Hindia, sedang Hawa di tanah Arab. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya. Selama bertahun-tahun, keduanya saling mencari dan berkelana. Hingga akhirnya mereka pun bertemu di Padang Arafah. Nah, adik-adik, demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa pula klik subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.